2020 apa 2021 ya kita corona. Saya sampai sudah lupa. Nah itu kita nggak berhenti malahan. Semuanya apapun yang menjadi kebutuhan dari wedding itu ada semua. Jadi orang cuma tinggal, Mbak saya titip duitnya sekian dibuatin acara wedding, habisnya mereka duduk manis. Kita enggak. Jadi memang benar-benar punya kita sendiri, kreasinya punya kita sendiri, mau bikin apa ya dari kita sendiri. Kunci nih tulan mas. Tulan itu tadi. Halo Sobat Dara Jogja, ketemu lagi dengan saya Ahmad di acara Bicara Santai. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu Mbak Novi. Yes. Mbak Novi sebagai CEO Faiza Event and Wedding Organizer ya Mbak ya? Benar banget. Awal-awal nih kita pengen tahu nih pendirian dari Faiza Event and Wedding Organizer ini awalnya gimana Mbak? Tahun berapa waktu itu? Kalau ditanya tahun tuh udah lama banget ya. Oh jadi terlihat kalau saya gimana ya. Tapi yang jelas event ini kami dirikan di tahun 2000 aslinya. 2000. Terus masuk menjadi badan usaha itu di tahun 2009. Nah sebenarnya tepat di hari ini nih. Tanggal 9 bulan 9. Kalau dulu kan tahun 2009 tuh. Tahun 2009 berarti kalau sekarang sudah tahun 2022. Memang dulu cikal bakalnya kita di event, benar-benar di event kita bikin acara musik, kemudian acara gathering, seminar, banyak lah ya zaman-zaman dari tahun dulu. Cuman habis itu tahun 2009 kita merambah juga tambahan di dunia wedding. Makanya kenapa disebut diri Faiza Event and Wedding Organizer gitu ceritanya. Jadi event dulu ya Mbak ya, baru ke kalau merambah ke wedding sejak kapan? 2009. Sebenarnya kalau belajar kita dari tahun 2006. 2006 kan saya sama teman-teman itu belajar 2 tahun untuk memahami tentang wedding itu seperti apa, kemudian pakemnya kayak gimana. Kan ada banyak adat ya. Kalau di wedding itu dari adat Bali, terus ada Sunda, ada macam-macam itu kami belajar 2 tahun. Tahun 2009 itu benar-benar kita launch untuk weddingnya itu gimana, mau diapain, mau dibikin seperti apa. Nah itu dia tahun 2009 itu akhirnya kita membuat wedding package. Makanya kalau di Faiza itu terkenalnya wedding package. Jadi pernikahan paketnya itu mulai dari undangan, dari venue, dari souvenir, kemudian pokoknya semuanya apapun yang menjadi kebutuhan dari wedding itu ada semua. Jadi orang cuma tinggal, Mbak saya titip duitnya sekian dibuatin acara wedding, habisnya mereka duduk manis. Dokumen pernikahan mau dari gereja, mau dari KUA itu semuanya yang ngurus kita. Enak banget kan ya. Sekarang orang nikah itu, yang penting ada duitnya berapa, ayo kita jaga. Iya gitu. Tapi kita bahas event dulu Mbak. Event dulu lebih banyak menangani event-event yang kayak gimana Mbak? Apakah musik-musikan juga? Musik. Jadi zamannya dulu artis-artis yang Jogja lokal-lokal kalau misalnya ngelihat ini pasti kalau masih ingat wajahku. Siapa Mbak? Misalnya dulu event musik apa gitu yang zaman-zamannya dari Sri Rezeki tahu nggak itu? Oh Sri Rezeki ya. Bob Wawawa, Sheila on Seven, kemudian ada Kapten J, kemudian ada Coklat, banyak banget ya zaman-zaman dahulu. Bahkan dulu pun sama teman-teman dari yang Sheila itu kalau misalnya masih ingat sama Seventeen gitu, ada Doni, ada macam-macam lah itu teman-teman kita zaman dahulu. Di dunia event dulu itu kita bikin acaranya banyak kan musik, kemudian berkiprah ke acara gathering. Nah, karena saya backgroundnya itu adalah MC dan dulu juga presenter di radio juga, jadi lebih ke acara musiknya kita bikin. Tapi band-bandan dulu memang sangat hype ya. Ya banget. Zaman Sheila on Seven. Betul. Dan itu teman-teman lama semua ya jadinya. Dan bahkan sebenarnya kemarin tuh sempat kita kumpul bareng itu, yuk kita bikin sesuatu yang memori yang lain daripada yang lain, tapi belum ketemu nih idenya apa. Saya mau bikin itu, tapi nanti sih masih kita pikirkan. Kalau nggak tahun depan, karena kan kita masih habis dari corona kan masih melihat kondisi ya. Kita mau bikin acara konser besar, tahu-taunya nanti karena masih ada yang jadi lagi kebijakan. Jadi ini kita masih mengikutin alur aja dulu. Sekarang kayak kemarin itu kan saya di Akpol tuh, acara Akpol itu pun juga perizinan juga agak sedikit harus repot sedikit ya, karena kan saya manggil band, kemudian kita sampai malam, kemudian ada acara begini-begini itu kan nggak mudah juga kan. Nah kita masih harus hati-hati di situ, apalagi kan kita barusan berapa bulan dari corona ya.
Nah, nanti ada tambahan-tambahan yang lagi. Nanti ada kan juga yang mau event apa, akhirnya dibatalkan, dipindah nanti tahun depan. Gitu kan ada. Jadi padahal eventnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa, cancel. Kayak kemarin itu ada televisi swasta juga udah telepon kita mau bikin acara di Bali. Cuman kan kemarin saya pikir juga kalau misalnya di Bali kita bikin acara konser, belum nanti perizinan, belum segala macam kan masih repot juga. Karena ini nih dampak kita 3 tahun ya, hampir 3 tahun tiarap loh ya. Kalau enggak ya mungkin event musik tetap kita bisa bikin sesuatu yang baik. Kemarin di sini juga sudah ada ya beberapa musik yang itu tuh acara di sana ya. Sudah pernah dengar kan yang kemarin tuh? Yang apa Mbak? Yang ada Sell on Seven, ada macam-macam. Oh iya itu. Acara itu kita coba itu ngelihat dan berhasil, tapi kan memang ada batasan pengunjung. Nah kalau besok itu kan pengennya kita bebas. Cuman kan targetnya tempat dan semuanya tetap kita harus hati-hati dulu gitu kan. Masih lihat. Kalau pandemi kemarin lumpuh gimana Mbak? Event organizer gimana nih untuk survive gitu? Kalau apakah masih virtual misalnya? Enggak sih, kebetulan saya tetap jalan. Oh ya. Cuman saya jalannya lebih memang prokes ya pasti. Saya lebih ke ada beberapa instansi yang kita bikin acaranya model pelatihan. Kemudian kalau wedding pun juga sama, tetap jalan kami. Jadi tahun 2021 ya kita ya. Tahun 2020 apa 2021 ya kita corona. Saya sampai sudah lupa. Nah itu kita nggak berhenti malahan. Tapi memang kita tetap sesuai dengan izin. Ibaratnya kalau kita sekolah kan kita nggak dapat nilai merah. Rapot kita tuh hitam semua, jadinya akhirnya kalau yang jalan siapa Mbak Novi, ya udah aman kok gitu. Akhirnya kita jalan tapi sesuai dengan prokesnya. Tapi menanganin virtualnya juga nggak? Ada beberapa. Waktu itu kasihan banget waktu wedding. Yang ceweknya di sini, yang cowoknya di sana, dan itu menikah di sebuah hotel dan virtual. Baru kali itu saya sampai menangis ngelihatnya. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Dan memang pandemi ini mengubah kebiasaan, termasuk event organizer nih harus banyak adaptasi ya. Betul. Dan kita harus mempunyai pemikiran yang kreatif, yang inovatif, yang itu nggak jadi sebuah hal yang menutup untuk kita berkreasi. Kalau menurut saya seperti itu. Kemarin terus akhirnya kita berkreasi sesuatu hal yang lain daripada yang lain ya dengan virtualnya, tapi modelnya virtualnya kita bikin seolah-olah itu memang kayak deket mereka. Nah itu ada juga tim saya di medsos itu juga ada Randy, ada Rian, sekretaris saya, ada tim Kensa juga. Ya kami semuanya tim kami itu ada 30 orang. Setiap kita bikin tuh dari FOH dari semuanya itu kita handling sendiri. Jadi kita memang pure benar-benar timnya itu tim Faiza. Kan kadang kalau EO sama WO itu SDM kan ngambil nyomot siapa. Freelancer. Tapi kalau kita enggak. Jadi memang benar-benar punya kita sendiri, kreasinya punya kita sendiri, mau bikin apa ya dari kita sendiri. Bisa nanti dicek di Jogja Faiza IG-nya. Bisa nih, gitu kan? Jogja Faiza nanti bisa dikonsultasikan mau event kayak apa aja. Bisa gitu betul, kayak kemarin event gala dinner, kemudian sekarang lagi maraknya gala dinner. Gala dinner, kemudian ada seminar. Berarti sering ya Mbak. Jadi event organizer yang organizing Mbaknya juga, MC juga gitu. Iya, MC ini sendiri. Jadi ini ya multitasking gitu. Iya, harus. Semuanya teman-teman dari tempatku harus semua kayak begitu. Dari satu tim. Kalau misalnya Mas Ahmad nih dia bagian medsos, tapi kamu juga harus bisa pegang keuangan juga nih gitu. Jadi harus multitasking. Jadi benar-benar apa yang kita punya, apa yang kita bisa ya lakukan gitu. Bahkan di satu tim punya kita 30 orang itu malah tak suruh nggak cuma di tempat kuto. Tapi kamu harus bisa, misalnya kamu suka ngajar, ya udah sana kamu buka les kayak gitu. Kalau misalnya kamu bisa terima desain, ya kamu terima desain gitu. Jadi memang justru dari situ mereka kan akan terus berkreasi, berkembang. Tapi kalau cuma ngikut di tempatku saya tok gitu yang cuma itu aja kan tetap stagnannya di situ. Kayak misalnya saya itu pun juga walaupun saya punya usaha di dunia EO, di dunia pariwisata, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan kalau saya jadi dosen tamu, terus misal katakanlah menerima kursus bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Kebetulan kan basic saya di bahasa Jerman sama bahasa Inggris.
Kemudian ngajarin anak-anak belajar sempoa. Ada yang di sini tahu sempoa? Oh iya, sempoa. Itu sempoa ada juga. Iya. Jadi semua apapun yang berkaitan dengan kita dunia kreativitas, saya silahkan. Dan saya tidak pernah yang namanya takut untuk tim saya itu juga punya usaha sendiri. Malah justru saya yang akan memotivasi mereka. Malah support ya? Iya, support. Karena ketika kita bisa sukses ya, orang sukses itu mensukseskan orang lain, itu dia sukses. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa mensukseskan orang lain, hidupnya hampa buat aku loh. Tapi buat kita semuanya dalam satu tim itu kita saling support. Misalnya si Ahmad, kamu sukanya siaran, kamu suka main musik, tak carikan nih kafe di mana kamu bisa nge-jam di sana. Kalau misalnya si A gitu sukanya ngajar, kita carikan sekolah mana yang kamu bisa ngajar dalam satu hari, misalnya 1 jam atau 2 jam. Tapi kan dapat penghasilan juga. Dari situ kan dia akan kenal banyak orang. Terus, Mbak emang selain di sini di mana? Oh saya punya EO dong, gitu. Iya. Marketing gratis maksudnya. Jadi ya itu melancarkan rezekinya dengan cara banyak bantu orang lain ya. Karena memang ketika kita sukses itu, kita bisa mensukseskan orang lain pertama itu. Terus yang kedua itu, kalau kita jadi orang sukses, itu pasti kita akan selalu ada di depan. Orang yang kita ajarin itu, dia kan pasti akan selalu meniru kita. Kalau orang yang meniru dan juga apa istilahnya hanya kiblatnya sama kita, itu pasti orang itu tidak akan mungkin bisa ke depan. Prinsipku itu seperti itu. Jadi nggak perlu takut. Kita tetap akan terus ada di depan. Kita akan tetap terus ada di menjadi pimpinan buat mereka. Karena apa? Ya karena kan mereka bisa sukses kan dari kita. Dan mereka pasti apapun kejadiannya mereka pasti akan curhat sama kita. Dan tidak mungkin dia akan melebihi dari kita. Gitu. Dapatnya pasti banyak lah. Kalau bicara event musik dulu nih Mbak, bener nggak sih Mbak kalau event musik tuh event yang paling ribet gitu karena belum ngomongin sound misalnya. Kalau kemudian belum ngomongin crowd dengan misalnya konser lah yang gede gitu, fansnya gede, ngomongin crowd. Kemudian ada beberapa artis yang punya rider misalnya, ada istilahnya rider gitu. Nah dari pengalaman Mbak nih ngurusin banyak event musik itu gimana selama ini tantangan yang paling besar apa Mbak? Tantangan yang paling besar itu adalah bersounding suasana. Cuaca ya. Tantangan paling besar cuma itu. Kalau cuma untuk ngurusin kayak begitu, semuanya tetap bisa. Semuanya teratasi ya. Ada banyak resep lah gitu. Iya betul. Cuman ketika pas kita bikin acara musik itu kan mau nggak mau di outdoor ya. Outdoor. Nah, ada beberapa tempat outdoor itu kan. Wah ini cuaca gitu kan. Cuaca itu yang paling benar-benar menjadi istilahnya bisa force major, bisa benar-benar bersahabat apa tidak. Nah itu yang paling menjadi tantangan terbesar itu adalah cuaca kalau menurut saya. Makanya pawang hujan masih ini ya. Kalau di event master rain nih bahasa kita tuh. Oh master rain ya. Ya lebih hebat lagi master rain. Tapi itu hitungannya gimana sih Mbak? Maksudnya pawang hujan itu apakah ya yang penting ya udah kita ada dana untuk itu pakai aja gitu, gambling aja gitu atau gimana sih? Ya tetap kita anggarin dong. Anggarin. Orang-orang Jakarta itu kalau misalnya bikin acara di Jogja, kayak kemarin tuh ada ya kita bikin acara di Jogja, terus Novi nanti pakai ada masterin ya, ada siap saya buat. Jadi kita sebenarnya juga ada masterinnya itu siapa gitu. Yang penting doa sebenarnya, doa juga kita ada. Jadi kalau saya kan muslim, saya ada doa yang kita menahan hujan itu juga. Tapi tetap ada bantuan dari yang lain juga. Tapi memang kita tuh di situ konsep. Kita serasional kayak gimana pun kita sudah dunia modern kayak gimana pun tapi pawang hujan tetap dipakai nih gimana. Kembali lagi kayak yang dulu nih pawang hujan emang iya katanya. Kecuali kalau di indoor ya. Kalau di indoor itu kita tantangan yang paling terbesar adalah kapasitas pengunjung. Jadi kapasitas pengunjung kalau zamannya dahulu itu biasanya kita kasih stiker kayak kita misalnya berkunjung di mana kita tetap kasih stiker, terus nanti arah masuk dan arah keluar kita bedakan. Kemudian nanti kalau kapasitas di gedung itu cuma untuk muatnya 1000 ya kalau bisa jangan 1800 harus bisa masuk. Jadi masih ada longgar. Kalau di gedung kan cuma tantangannya hanya kita lebih sedikit untuk pengunjung. Tapi kalau outdoor kan kita masih bisa lebih banyak. Tapi di Jogja memang untuk pilihan indoornya lebih terbatas ya Pak? Ya, pilihan indoornya. Betul. Akhirnya banyak yang memilih outdoor. Tapi ya tantangan terbesar dari outdoor ya itu tadi. Hujan tadi. Hujan. Karena pernah kita dulu bikin event
sempat juga hujan dan akhirnya ya mau nggak mau kita menunda dulu. Tapi kan jadi akhirnya mundur ya jamnya. Setelah itu ya karena kita main itu tadi, kayaknya memang perlu nih gitu kan. Terus kita geser, alhamdulillah bisa sukses juga tuh acara. Paling tidak apa bisa ini ya misalnya hujannya bisa nggak sih? Misalnya hujannya dipercepat dulu biar hujan dulu selesai gitu, atau gimana sih biasanya teknis-teknisnya? Ada sih sebenarnya, wah itu off the record aja. Tapi intinya ini ya, maksudnya hal-hal itu bisa didoakan dan bisa jadi apa ya? Tapi ada nggak Mbak? Maksudnya apa? Ternyata hujan nih terus kemudian dianggap gagal atau gimana sih sebenarnya perjanjiannya dengan Master Rain? Ada sih sebenarnya, ada sempat yang ya rintik-rintik ya, tapi selama saya bikin acara ya berhasil semua sih, yang hujannya berhenti ada. Waktu itu pernah, malah itu bukan di konser ya, saya di wedding. Waktu itu karena wedding itu orangnya tersebut yang punya hajat kan tidak berkenan. Padahal sudah saya pawangin tuh outdoor, sudah saya pawangi, sudah saya buat sedemikian rupa. Nah, yang lainnya pada bilang kok yang di sana itu sudah ada angin ribut segala macam, tuh di daerah sini enggak gitu. Mbak, ini Bapak pakai pawang ya? Kata gitu, malahan saya punya aja. Ya gimana Pak? Bapak tidak berkenan, saya bilang gitu kan. Tapi ini acara sudah mau mulai Pak, kasihan putranya, saya bilang gitu kan. Tapi orangnya nggak usah. Kalau mau hujan biarin hujan. Bener nih Pak, saya cabut hujan beneran. Terus akhirnya ya sudah bapaknya terima ya seperti itu ya sudah kita pindah ke resto akhirnya. Tapi dari hal-hal kayak begitu kan ada yang dalam tanda kutip ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang percaya dan enggak. Ada yang percaya, ada yang tidak. Masing-masing lah ya. Betul, makanya tadi kalau mau menceritakan lebih ke situ, nanti saya menyayangi seseorang ini. Iya. Oke. Ada lagi. Nah kalau wedding nih Mbak, wedding ini sekarang perkembangannya begitu pesat gitu dan caranya orang dulu sama caranya orang sekarang jauh beda banget. Misalnya dan gap generasi itu kadang jadi masalah gitu. Misalnya di orang tuanya, misalnya orang tuanya pengennya yang tradisional, kemudian kayak video syutingnya bisa berapa jam itu di syuting terus gitu. Kalau sekarang kan beda banget. Pengennya yang sinematik lah, apalah. Terus anak-anak mudanya kan pasti wah lihat temennya dengan organizing yang lebih modern itu jadi pengen. Nah, mengatasi itu gimana Mbak? Saya kumpulkan beberapa pihak dan saya nggak tahu nih kayak semacam mediator terus saya jadinya. Beberapa kali saya menemukan hal seperti itu. Jadi si orang tua pengennya A, si orang tua yang satunya pengen si B, si anaknya pengen si D gitu kan. Nah, itu pernah banget dan itu sempat mereka ribut terus. Akhirnya kan anaknya itu ceritalah sama saya, ya sudah gini aja, pertemukanlah ini yang bilang yang pengen ketemu Mbak Novi kata bilang gitu kan. Dia ditemukan di sebuah tempat rumah makan. Kemudian kedua belah pihak itu saya jelaskan dahulu, Pak kalau pernikahan seperti ini, cuman hanya satu kata yang saya keluarkan, namanya hidup dan mati itu kita nggak akan ngerti Pak, saya gitu ya. Namanya kita kan sekarang kita ngobrol, nanti malam kita wassalam kan kita nggak ngerti. Hanya kata itu toh yang saya lontarkan kepada bapak dan ibunya mereka berdua. Ini anak pengen menikah, yang namanya kita orang tua itu harusnya merestui gitu kan. Ada hak dan kewajiban anak yang harus dihargai orang tua, ada hak dan kewajiban orang tua yang harus dihargai sama si anak. Nah sekarang kan anak ini kan mau menempuh hidup baru, saya bilang gitu, mau menuju ke tempat yang lebih tinggi. Yang namanya orang tua itu kan mendukung tapi memberikan masukan yang baik, saya bilang gitu. Enggak yang pengen ini A, ini pengen B, ini pengen C gitu kan, akhirnya nggak ketemu gitu kan. Nah kalau nggak ketemu berarti si anak ini terhalang dong untuk nikah, saya bilang gitu kan. Padahal menikah itu kan untuk ibadah, saya bilang gitu. Nah sekarang semua kita kumpul di sini kan ibadah juga, saya bilang gitu kan. Cuma satu kata itu tadi, yang namanya hidup dan mati kan kita nggak akan pernah ngerti Bu. Pak gitu. Bapak sekarang lagi sehat, ibu lagi sehat, bapak dan ibu juga sehat. Yuk gimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Saya gituin toh. Jadi langsung menangis ibunya itu. Terus akhirnya ya sudah, si adik pengennya apa, si kakak pengennya apa gitu. Ini nggak cuma wedding organizer tapi konsultan keluarga kayaknya. Betul ya. Konsultan keuangan, konsultan keluarga, konsultan banyak. Tapi itulah peran kita menjadi organize ya. Organize itu kan nggak cuma kita profit oriented, tapi kita itu tadi basic saya itu membuat sebuah event dan wedding adalah
Kita bukan cuma profit oriented itu, tapi kita ibadah. Kita memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Kita hidup itu menjadi berarti. Akhirnya apa? Ya kita jadi awet muda, kita sehat terus kayak gitu kan. Jadinya banyak dampak yang sudah saya terima dari ketika kita punya semuanya dari hati. Tapi perbedaan paling besar apa Mbak yang sering dihadapi anak dan orang tua atau kedua orang tua mempelai gitu? Biasanya masalah konsep acaranya. Ya, konsep acara si orang tua pengennya enggak budaya, anaknya pengen yang modern tapi akhirnya kita menselaraskan dan alhamdulillah semuanya bisa diterima ya. Yang bahkan yang tadinya orang tuanya tidak setuju akhirnya menjadi setuju. Itu kita ada dan itu sudah kita alami beberapa kali. Akhirnya kita bisa menyatukan dua keluarga yang tadinya broken home tapi bisa istilahnya menyetujui untuk menikahkan anaknya kayak gitu ada. Oke. Kalau ini Mbak, sekarang kan juga persaingan wedding organizer banyak banget lah sekarang. Nah, kemudian ada nggak sih Mbak kalau di wedding organizer tuh kayak jatuh-jatuhan harga gitu-gitu yang sampai akhirnya membuat sikut-sikutan kayak gitu-gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya semua usaha pasti akan seperti itu. Cuman kita lebih berjalan pada diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri. Jadi Faiza itu tempat kita nggak pernah yang nyenggol orang lain. Kita nggak pernah yang harus iri-irian, nggak. Jadi kita malah kalau bisa memberikan yang terbaik. Jadi apapun dari harga mereka mau jualan segitu, ya monggo. Kalau kita memang seperti senggol-senggolan ataupun mungkin banding-bandingan harga kayak gitu tuh. Ya banyak ya pasti. Tapi kalau kita nggak harus di sana jualannya bisa 50 kita 100 ya udah kita bertahan 100 aja gitu. Jadi tetap jadi diri sendiri aja. Dan karena nama Faiza juga sudah dikenal ya, jadi dengan harga segitu dan melihat reputasinya juga orang tetap ini harganya yang namanya satu. Lah, gitu. Nah rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Nah itu tadi ya. Oke. Nah, kalau sekarang tren wedding tuh sekarang ke arah mana sih Mbak? Maksudnya tren-trennya misalnya dari videografinya atau dari konsepnya? Lebih ke konsep. Apa sekarang Mbak yang lagi ngehits banget sih? Baru-baru banget. Saya bikin konsep adat tapi semi adat ya, kayak kemarin Bali gitu kan, tapi nggak Bali banget gitu. Jadi agak sedikit tambah modernisasi. Jadi lebih ke konsep yang modern yang lain daripada yang lain. Gitu. Kemudian misalnya cenderamata juga ada kan tren-tren sampai cenderamata bibit tanaman gitu-gitu kan lucu ya. Ya bahkan kayak ada bambu itu juga kita buatkan. Kebetulan kalau punya kita kan paket ya, satu paket semua. Jadi orang punya budgetnya misal kata berapa rupiah kasih ke kita buatkan konsep yang lain daripada yang lain gitu aja. Jadi dari souvenir dari semuanya kita yang bikin kreasi. Jadi membuat EO dan WO itu kuncinya hanya kamu bisa berinovasi, kreatif, dan memberikan sesuatu yang lain daripada yang lain. Ya kalau misalnya something different from the other itu orang pasti akan cari. Itu dia. Kalau misalnya saya sukanya kan style saya sukanya kayak begini gitu kan. Suruh pakai rok loh, nggak mungkin bisa saya pakai rok gitu. Tapi dari itu orang senangnya ya karena saya seorang yang suka casual segala macam dan low profile karena orang bilang kayak gitu, ya itulah pribadi saya gitu kan. Maka jadilah diri sendiri. Gitu. Nah terakhir nih Pak, soal peluang bisnis wedding organizer. Kalau sekarang mesti wedding organizer udah banyak banget, persaingan udah sangat ketat gitu. Tapi peluang bisnisnya masih ada nggak? Masih dong. Pokoknya yang ya karena kan WO itu satu loh sebenarnya punya WO itu atau EO tanpa modal. Dari atas sampai bawah kita ini sebenarnya sudah modal. Dulu saya nggak modal juga. Jadi saya cuman bisanya karena saya bisa presentasi, saya ngobrol, yuk kamu punya event nggak? Budgetmu berapa sih tak buatin kayak gitu. Gitu aja muncul dapat laba kan? Nah itu yang tak jadikan modal. Lebih sedikit demi sedikit. Awal memang saya dulu nggak pakai modal sama sekali. Bikin pertama kali event itu lomba mewarnai untuk anak-anak TK, merebutkan pialanya GKR Mas. Terus akhirnya saya punya modal, terus saya sewa kantor di LPP Garden Hotel sampailah sekarang. Jadi kalau saya itu untuk
kalian mau buka WO lebih banyak, mau buka EO lebih banyak, semua yang di sini mau buka itu nggak apa-apa. Karena itu tadi rezeki kita itu tidak akan pernah tertukar dengan yang lainnya. Kayak contoh di pasar itu sini jualan tempe, semuanya jualan tempe, tapi kan rezekinya beda-beda. Dan ini ya, memang rata-rata orang itu untuk wedding tuh pokoknya all out lah gitu. Memang nggak punyanya orang gitu kasarannya, tapi kalau untuk pernikahan mesti tetap diusahakan gitu ya. Dan itu adalah usaha sampai sepanjang masa. Jadi cari sebuah usaha itu yang semua orang itu butuh dan itu bisa jangkanya panjang. Nah, semakin banyak orang memunculkan punya WO, semakin saya senang karena apa? Tantangannya semakin banyak. Kalau kita cuma sedikit kan tantangannya cuma kita nih, hanya satu, Ahmad atau siapa gitu. Tapi kalau hampir semuanya itu bisa menjadi entrepreneur dan juga bisa menjadi seorang WO semua atau EO semua gitu kan, saingannya jadi banyak memang. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Berarti apa? Kita harus banyak belajar untuk kita bisa menjadi kreatif gitu. Dan mereka tetap menawarkan konsep yang beda-beda ya. Apalagi tadi udah ngomongin peluang bisnis, sekarang ngomongin tips nih Mbak. Kalau misalnya ada yang berminat nih jadi event organizer atau wedding organizer, apa yang bisa dilakukan untuk memulai usaha itu? Gampang. Pertama satu niat. Niat dulu ya. Suka enggak nih gitu kan. Segala sesuatu itu kalau misalnya kita senengin, kita suka banget, itu pasti akan enjoy dan enak. Contoh nih, saya sebenarnya basic saya itu adalah dosen. Saya dosen, ketika pas saya mau jadi sertifikasi itu saya malah mundurkan diri. Kayaknya basic saya nggak di situ nih. Saya sukanya dolan. Healing ya bahasanya saya gimana? Saya dolan ketemu banyak orang yang bisa bikin saya tuh seneng terus gitu kan. Apa sih? Oh ya di dunia entertain gitu kan. Apalagi dulu kalau masih siaran ketemu lagi bersama saya Novela. Padahal kayaknya tembok mas, kita kan nggak ketemu sama orang ya. Tapi kok kayaknya seneng nih gitu. Oh berbicara, oh berarti nge-MC. Akhirnya saya gali nih hobi saya. Jadi segala sesuatu itu pertama adalah suka dulu. Kalau misalnya suka sama niat sudah dijadikan satu, apapun itu pasti akan berjalan. Benar kan? Sekarang misalnya contoh, Mas Ahmad sukanya makannya mie gitu kan, mie goreng gitu kan. Si satunya sukanya ayam goreng. Nah, dari rasa senang itu pasti akan makan lebih enak ya. Oh iya rasanya rasanya berasa kurang mateng, tapi nek senangnya mie tetap nganggo mie harus berasa enak rasanya. Jadi segala sesuatu itu harus suka dan niat betul. Nah punya kita Faiza ini kebetulan hampir seluruh Indonesia dari beberapa universitas, ada dari Padang, ada dari Lombok, ada dari Jogja, ada dari Bandung, semua belajar sama kita. Jadi makanya tadi yang saya sempat bilang ya, ketika kita menjadi orang sukses itu kita harus bisa mensukseskan orang lain. Nah buat saya bisa mensukseskan atau membuat adik-adik saya itu menjadi seorang entrepreneur, itu saya seneng banget gitu kan. Berarti hidup saya berarti gitu. Walaupun sebenarnya kita itu kaya, kita banyak duit, tapi kalau hidup kita nggak berarti buat orang lain, buat saya nol. Jadi Sobat Anak Jogja nih kalau pengen belajar WO nih bisa langsung nih gratis, ke Faiza. Ya gratis loh teman saya. Boleh, nanti cuma syaratnya harus kirim surat ke HRD kita. Terus pengennya belajarnya tentang apa. Nah nanti langsung kita lihat dulu. Kalau misalnya kuotanya memenuhi, kita panggil. Kalau enggak nanti kita pakai waiting list. Gitu. Dan segala lininya ya Mbak ya. Iya, dan dapat sertifikat loh. Make up misalnya. Belajar make up bisa, mau belajar PR bisa. Nah bulan Oktober ini nanti saya menerima beberapa anak-anak dari Universitas Jogja. Dia belajar tentang marketing, dia belajar tentang PR, belajar tentang kemarin itu dia minta keuangan. Satunya lagi masih PR juga, dan beberapa rombongan itu kemarin yang dari kampus saya dulu juga itu juga pernah. Jadi memang sebulan itu pasti akan ada beberapa anak-anak yang magang tempat kita. Bahasanya magang lah ya, biar lebih ngehits gitu bahasanya magang. Kalau mau belajar tempat kita boleh, online pun juga kita bisa dan kita jadwalkan. Jadi memang saya membuka peluang untuk semua berusaha untuk belajar, pengen tahu, saya pun dengan senang hati akan memberikan, dan itu gratis buat kita dan dikasih sama kita nanti ada sertifikatnya. Sertifikat lagi ya. Iya, bersertifikat. Jadi misalnya Ahmad pengen belajar tentang dunia WO nih,
pengen jadi mau bahasannya apa? Misalnya menjadi EO ya, EO karena senangnya di dunia musik. Ya, bisa. Misalnya. Nah, walaupun nggak punya modal, caranya gimana? Caranya kamu sudah bisa bikin proposal gitu kan, terus kamu punya link, kamu tinggal telepon, aku mau bikin acara, seneng nggak ini modelnya begini-begini? Oh iya, udah ketemuan. Jadi satu kuncinya kalau kita pengen sukses, tulan. Tulan tulan ketemu konco. Kalau bahasanya kita di Islam itu silaturahmi. Kita akan membuat kita dunianya akan lebih banyak rezeki mengalir gitu. Ada resep gak Mbak? Kalau misalnya ada dana sekian kemudian kita ngelola, kan biasanya memang itu tadi yang nggak perlu modal ya. Tapi aku punya budget segini nih, kamu bisa bikin event segini, gimana caranya? Bisa. Ya itu tadi dolan. Dia pernah nih, misalnya Ahmad bilang, Novi saya pengen nih buatin acara, tapi acara saya harganya cuma 1.000 nih, kata bilang gitu kan, 1.000 misalnya, atau kalau enggak Mas Ahmad nyuruh saya beli es teh misalnya, Novi tolong dong beliin es teh harganya 1.000 yang es tehnya begini-begini. Mikir kan saya, karena saya seringnya dolan, saya kan tahu nih, saya nggawe nih es teh yang iso enak, kalau ini harganya miring di mana ya gitu kan, tak telusurin gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tahu yang produksinya siapa, yang bikin orangnya di mana, kita datengin. Mas, aku mau ada bikin es teh sing harganya 1.000 tapi nanti bikinnya ada 500-an, terus nanti saya dapat harga netnya berapa gitu kan. Gimana caranya yang tadinya harganya 1.000 saya tetap dapat untung. Nggak ada yang namanya usaha nggak ada untungnya, semua dapat untung, cuman hanya besar dan kecil gitu. Besar dan kecil itu harus kita syukurin dari situ. Kita nggak usah muluk-muluk saya harus laba sekian, nggak perlu. Tapi yang jelas kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain bahagia, senang, dia akan ketok tular sama orang lain. Ya, dan buat saya semua yang orang-orang yang saya kenal itu tak jadikan marketing. Dengan caranya apa? Guys, kamu punya budget berapa? Tak bikin kayak acara. Nanti nih acara nih rampung, kamu harus kasih ke siapa gitu kan? Nah, bisa dilihat di Google. Di Google itu juga Faiza Event Wedding Organizer. Ulasannya gimana? Ada testimoni. Ada testimoni. Di IG juga banyak tuh testimoni. Tapi memang kita satu itu tadi. Pertama kita punya niat. Terus yang kedua itu kerja untuk ibadah. Terus yang ketiga berapapun yang kita dapat itu harus kita syukurin. Karena kalau Allah bilang, Ahmad kamu tak kasih job nih harganya cuma 1.000. Ini anaknya jalan nggak nih? Oh ternyata jalan, ya wes besok tak kasih tambahan lagi gitu. Kuncinya itu. Dan memang tadi ya minim bahkan hampir nggak ada modal ya, karena sekarang sound nyewa, venue nyewa. Betul. Apa semuanya ada duitnya, tinggal itu tadi lobby. Pertama itu tadi lobby. Jadi dulu kan nggak punya modal toh, nggak punya modal, tapi saya butuh sound, saya butuh tempat. Ya udah, saya yang punya tempat, saya lobby. Mas, besok ada acara ini nih, besok bikin acara kayak begini. Besok tempatnya kan banyak, akan dikenal banyak orang, itu sekian 5.000 orang misalnya gitu. Kan tempatmu lumayan Mas, marketingnya gratis ya gitu kan. Oh yowes, nggak apa-apa, setuju ya tempat. Terus yang sound system juga Mas. Gue nggak ke acara karo aku, bikinnya kayak gini, sound systemnya aku cuma butuhnya outputnya begini-begini aja kok. Nanti aku ada duitnya cuma segini, tetap nanti operator tak kasih, tapi nggak segitu banyak. Tapi nanti yang mendengarkan ada sekian ribu orang kayak gitu. Oh iya ikut kayak gitu. Jadi akhirnya kayak waktu pas dulu zaman GKR Mas pun saya juga dodok-dodok di sana. Ketemu, Bu, ini saya mau bikin acara untuk pendidikan anak-anak mewarnai dan menggambar pakai gerabah, saya bilang gitu. Itu di UGM, wah misalnya gitu, atau di UNY atau di mana. Nah itu kan kita sangkut pautkan. Yang penting lobby. Oh iya, tapi bisa tembus GKR Hemas tuh ya luar biasa sih menurut. Ya lumayan. Karena dulu saya MC tetap di sana. Iya, oh jadi ini ya ada link ya. Ada link. Nah, itu tadi kuncinya tulan Mas. Tulan itu tadi. Oke, itu tadi Sobat Anak Jogja. Kalau pengen bikin wedding organizer, bisa belajar, bisa ngobrol, bisa bahkan magang di Faiza Event dan Wedding Organizer. Kemudian juga kalau pengen bikin acara juga bisa langsung boleh, nanti. Iya. Dengan budget berapa aja boleh. Langsung bisa diatur pokoknya. Iya. Nah, gitu. Oke, ketemu lagi dengan saya di acara-acara yang lain, di video-video yang lain. Tetap subscribe Radar Jogja Channel dan Radar Jogja Podcast juga. Jangan lupa klik like dan komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.